kabupaten 4 miliar, setiap provinsi 20 miliar tuh kata Pak Prabowo. Dana bencana itu diambil dari mana, Pak? Ada jadi gini. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh STMAT. Itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat nggak jelas segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada bukan dari potong anggaran tapi dari memulai kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Ini yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir tuh. Begitu APBN-nya selesai kita sisir semuanya. Kita nggak mau ngulangi lagi seperti tahun lalu gimana kita potong aja asal potong. Dari situ ya untung dari situ ya masih ada cadangan, jadi nggak usah khawatir. Permintaan Prabowo untuk alokasi tambahan dana sebesar 20 miliar di setiap provinsi kepada Menteri Keuangan Yudi Sadewa pada tanggal 8 Desember tahun 2025 menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat kesiapan dan respons terhadap bencana. Dana tersebut diusulkan untuk memperbaiki infrastruktur penanggulangan bencana, menyediakan peralatan dan sumber daya yang lebih baik, serta meningkatkan kapasitas tim tanggap darurat. Langkah ini penting mengingat Indonesia sering mengalami berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Dengan alokasi dana yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan mempercepat proses pemulihan. Peningkatan dana ini juga dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menciptakan sistem tanggap darurat yang lebih efisien dan efektif. Penambahan dana bencana khusus di Sumatera dari 20 miliar menjadi 24 miliar rupiah merupakan langkah penting dalam upaya penanganan bencana di wilayah tersebut. Dana tambahan sebesar 4 miliar rupiah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Dengan alokasi dana yang lebih besar, pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih efektif dalam menyediakan bantuan logistik, medis, serta rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Selain itu, dana ini juga bisa digunakan untuk program mitigasi bencana, sehingga mengurangi risiko dan dampak yang mungkin terjadi di masa mendatang. Upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi dan mendukung masyarakat Sumatera dalam menghadapi tantangan bencana alam. Presiden telah menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengalirkan dana bantuan untuk memulihkan kondisi masyarakat. Fokus utama dari bantuan ini adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih dapat kembali normal. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dari berbagai kesulitan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait guna memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari bantuan yang diberikan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Kalau penanganan bencana ya kita sediakan anggaran cukup untuk itu, tergantung permintaan dari Badan Pengelolaan Bencana ya. Ada dan cukup, BNPB cukup besar, jadi nggak usah takut tentang itu. Tapi yang ditanya dia kan climate change risk. Apakah kita masukkan climate change risk misalnya ke kriteria peminjaman seperti itu kan, atau orang yang perusahaan yang bergerak di dalam bidang yang bisa mengurangi efek gas emission, apakah dapat insentif? Setahu saya sampai sekarang kebijakannya belum ada. Jadi mungkin KSK mesti berpikir ke arah sana ya. OJK, BI ada, kamu ada. Tapi saya belum melihat selama ini kebijakan ke arah sana yang signifikan. Terima kasih telah menyimak berita dari kami. Kami sangat menghargai dukungan Anda, jadi jangan lupa untuk memberikan like dan meninggalkan komentar. Pendapat dan masukan Anda sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus menghadirkan konten yang lebih baik. Sampai jumpa di berita selanjutnya.